Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear student. Today we are going to talk about simple past. I believe that you've known about it and even you have learned it when you were in senior high school and even in junior high school or elementary school. So but it just kind of review for us to understand it better. Oke, simple past adalah verb tenses yang kita gunakan untuk bercerita, mendeskripsikan, mengilustrasikan sesuatu yang terjadi di masa lalu sebelum hari ini, sebelum saat ini. Jadi sebagai ilustrasi, I have a photo. This is photo of mine. This is I when I were in University Malaya. Someone beside me is Mr. Irfan. She's a lecturer. Suatu hari kita pergi ke University Malaya untuk conference. So, jika saya ingin menceritakan peristiwa, keadaan, apapun yang terjadi pada saat foto ini diambil, berarti saya harus menggunakan simple past. Why? Karena peristiwanya sudah terjadi. Peristiwa ini sudah terjadi di beberapa saat waktu di masa lalu. Spesifik nggak? Bisa spesifik kalau kita menggunakan time signal. So, untuk menceritakan sesuatu yang spesifik, kita menggunakan time signal atau penanda waktu atau keterangan waktu. Contohnya kapan terjadinya? Yesterday, meaning kemarin. Kapan terjadinya foto itu? Kapan, di mana peristiwanya? Oh, last week, last month. Jadi week pekan, month itu bulan, last year tahun. Jadi last week, pekan lalu, bulan lalu, tahun lalu, last Sunday, minggu lalu, last Monday, Senin lalu, last Tuesday, Selasa lalu, last Wednesday, last Thursday, Rabu dan Kamis lalu. So, selanjutnya kita juga punya keterangan waktu time signal untuk simple past. That is a day ago, 2 days ago, 3 days ago, a week ago, 2 weeks ago, 4 weeks ago, a month ago, 2 months ago, 3 years ago. So, kalau kita memperhatikan ini catatan saja ya. Kata day itu ada yang ditambahkan huruf S, ada yang tidak ditambahkan huruf S. Seperti contoh, a day ago itu tidak ditambahkan. Kenapa? Karena hanya a day, sesuatu satu hari saja. Sesuatu yang kita maksud hanya satu hari. So what about with 2 days ago? Kita punya kata 2 days. Jadi day ditambahkan huruf S sebagai penanda bahwa days-nya beberapa hari. Kalau di sini ada 2 days ago, 3 berarti 3 hari, days ago, 3 hari yang lalu. Demikian penjelasan kata penambahan huruf S pada kata weeks, month, or years, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pattern. It seems the case what you have learned in simple present, it is in simple past. Seperti halnya simple present yang kita pelajari dulu di semester 1, simple past juga menggunakan kalimat positif, kalimat negasi, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif berarti sama dengan kalau di dalam bahasa Indonesia dia adalah kalimat berita, kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Kalimat negasi juga sebenarnya kalimat berita yang kita bisa gunakan untuk menceritakan sesuatu yang bukan faktanya, gitu ya. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. So, kita masuk ke dalam kalimat-kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple past. Sebelum kita masuk ke sana, kita ada lihat di sini. Kita punya kalimat nominal. Kita juga punya kalimat verbal. Apa sih bedanya? Bedanya gampang banget.
Kalau verbal itu punya kata kerja utama, sementara kalimat nominal tidak punya kata kerja utama, hanya to be saja. Gitu. So, semoga dipahami. Selanjutnya kita lanjut ke kalimat berita atau kalimat positif. Mr. Irfan was in University Malaya. Mr. Irfan berada di Universitas Malaya. Kapan ini? Tentunya jawabannya adalah di masa lalu. Kapan itu? Ya nggak tahu. Karena detail waktunya, time signalnya belum ditambahkan. Jadi kalau hanya kita ingin menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, ini saja cukup. Tapi detail peristiwanya belum diketahui. Ya mungkin, kalau kita melihat foto ini, kayaknya, atau saya bilangnya gini, ini terjadinya kapan Mr. Rian? Kalau ada orang nanya, ini 2 tahun lalu. Oke, kita tambahkan di sini 2 tahun lalu. 2 years ago. Titik. Nah, berhubung di sini ada kata to, bukan 1 ya, tapi 2, maka di sini harus kita tambahkan s. Gitu. Lah fungsi s-nya apa? Untuk menjelaskan bahwa jumlah tahunnya lebih dari 1, kira-kira begitu. So, selanjutnya, bagaimana cara mengganti atau merubah kalimat positif ini menjadi kalimat negasi atau kalimat negatif? Gampang, persis sama dengan kalimat positif, persis sama ya, nggak ada yang berubah. Saya hanya copy, taruh di copy and paste dalam kalimat negatif, selesai. Nah, tapi di kalimat negatif, kalau kita baca patternnya di sini ada subjek. Mr. Irfan ini adalah subjeknya. Kemudian setelah subjek ada apa? Ada to be. Setelah to be ada apa? To be-nya bisa was, bisa were, terserah lah nanti, tergantung subjeknya apa. Kemudian setelah to be kita tambahkan not, berarti not-nya kita selipin di sini. Sudah, ini sudah menjadi kalimat negasi. Nah, bagaimana menjadikan kalimat ini, kalimat positif menjadi kalimat interrogatif? Ya, kita coba lihat lagi. Gini kira-kira ya. Yo, ini kebalik. Kalimat ini dulu, ini taruhnya di awal dulu ya. Kita kira di sini. Oke. Nah, bukan titik tapi kalimat tanya. Oke. Was-nya yang kita sebut dengan to be kita taruh di awal kalimat begini, kemudian tentunya ini adalah huruf besar. Was Mr. Irfan in University Malaya 2 years ago? Jadi artinya ketika to be-nya dibalik itu ditaruh yang tadinya berada setelah subjek, dan begitu kita pindah ke kalimat interrogatif dia berada sebelum subjek, maka artinya adalah apakah. Jadi kalau kita menerjemahkan ini, kita tanya, apakah Mr. Irfan berada di University Malaya 2 tahun lalu? Jawabannya nanti bisa yes, bisa no. Ya yes kalau faktanya benar, no kalau faktanya tidak sesuai dengan fakta, gitu ya. Selanjutnya kita punya verb. Kalimat verbal seperti yang tadi saya jelaskan, kalimat verbal contains verb, core verb, kata kerja inti. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti kosakata kerja yang my daughter call me, cry at me. Oke. Kalau di kalimat verbal misalkan kita punya kata kerja inti ya. Intinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia tadi seperti awalan akhiran kan, awalan misalkan bermain, memakan, menyuapkan, misalkan begitu. Nah, di dalam bahasa Inggris itu disebut kata kerja regular atau irregular. Nanti silakan cross check ke kamus. Biasanya kamus yang ada tulisannya berjuta-juta itu kamus 250 kata, miliar kata. Itu biasanya ada di tengah-tengahnya antara kamus berbahasa Indonesia dan kamus yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Biasa di tengah-tengah kamus ada itu irregular verb. Atau nanti search di Google juga kalian bisa temu kok irregular sama regular verb. Jadi kalau regular verb
itu adalah kata kerja yang beraturan, nanti ujungnya itu berakhiran ed, ini seperti yang saya tulis, saya highlight dengan merah. Kalau yang irregular itu tidak beraturan, proses perubahannya terserah dia berdasarkan maunya mereka gitu ya. Nah, sekarang kita sampai di kalimat positif verbal, subjek, verb, dan objek atau complement atau pelengkap kalimat. Mr. Irfan follow conference in University Malaya. Peristiwanya nggak tahu. Kapan itu? Entahlah. Yang jelas ini ada di masa lalu. Jika kita mau detailnya, oh ya ternyata kalau kita cross check ke orangnya misalkan, oh ya this is Mr. Irfan. Saya mau tanya nih Mr. Irfan, when did you follow this conference misalkan, kapan kamu ikutin conference ini? Mr. Irfannya bilangnya, oh iya saya follow the conference itu 2 years ago, 2 tahun lalu. Oke deh. Oh, misalkan 2 weeks ago, misalkan ago, ya sudah, ini lebih detail kalimatnya. Nah, berhubung ini lebih dari 1, maka weeks-nya kita tambahkan huruf S sebagai penanda ini lebih dari 1. Kita merahkan ya, biar lebih mudah diingat gitu. Coba saya lihat dulu ini di record nggak? Oke, record. Tadi sudah buat ternyata nggak record. Oke ya. Selanjutnya bagaimanakah kita caranya menjadikan kalimat positif ini menjadi kalimat negasi? Oke. Selanjutnya pertanyaannya itu, bagaimana cara membuat kalimat positif ini menjadi kalimat negasi? Kalimat yang di dalamnya ada kata tidak. Oke. Caranya gampang. Kita baca dulu. Subjeknya, oke, Mr. Irfan adalah subjek. Setelah subjek itu kemudian ada did, ada not, ada verb 1. Oh, yang tadinya di positif ini ada verb 2. Selanjutnya ketika dia menjadi kalimat negatif itu menjadi kata kerja 1. Oke, kita ganti aja. Ini kita buang. Kemudian di sini kita selipkan kata did tambah not. Jadi deh. Jadi Mr. Irfan tidak mengikuti conference di Universitas Malaya 2 tahun lalu. Gitu ya. 2 minggu lalu. Nah, selanjutnya kita akan merubah kalimat verbal ini menjadi kalimat interrogatif, kalimat tanya. Kita perhatikan, gampang saja. Oh iya, pertamanya subjeknya malah di awal did dulu, baru subjek, baru kemudian kata kerja, baru objek atau complement. Ya, berarti kita selipin kata did di sini. Oke. Kemudian kata kerjanya karena ini dibutuhkan kata kerja 1, maka ed-nya kita buang. Sudah. Oh, karena ini di titik, berarti kita hapus titiknya, kasih tanda tanya. Jadilah dia menjadi kalimat interrogatif. Apakah Mr. Irfan mengikuti conference di Universitas Malaya 2 tahun lalu? Jawabannya nanti bisa yes jika sesuai dengan fakta, bisa no jika tidak sesuai dengan fakta. Nah, kira-kira begitu proses perubahan kata irregular verb sama regular verb, kalimat nominal menjadi yang positif menjadi negatif atau yang positif menjadi interrogatif. Demikian juga halnya misalkan kita mendapatkan kata kerja yang positif di kalimat verbal menjadi kalimat negatif, caranya bagaimana ya tinggal dilihat, diulang-ulang kembali ya. Selanjutnya ini adalah pattern question word, tapi kita tidak akan bahas di pertemuan kali ini. Saya akan bahas nanti di kelas online minggu depan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kelas selanjutnya dengan damai, baik, dan selalu positive thinking. Boleh nih pokoknya slide 6 dan slide 7 ini buat kalian untuk pahami bagaimana cara membuat question words di dalam bahasa Inggris khususnya simple past. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Silakan nanti komen sebagai
komen di bawah ya sebagai tanda bahwa kalian sudah berpartisipasi dalam kelas Bahasa Inggris 2 Istimikal Rahmah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.